Oke, baiklah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai 10 jenis pola bilangan dan rumusnya beserta contoh soal. Dari nomor 6 yaitu pola bilangan segitiga Pascal sampai ke nomor 10 yaitu tentang pola bilangan geometri atau pola bilangan deret geometri ya. Oke, kita mulai dari pola bilangan segitiga Pascal ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk rumus mencari jumlah baris ke n dari pola bilangan segitiga Pascal ini kita gunakan rumus 2 pangkat n min 1. Oke, sedangkan untuk gambar pola bilangan segitiga Pascal sendiri seperti ini ya bentuknya. Oke, di sini kita cara membuat gambar ini saya jelaskan sedikit ya. Bahwa ini pertama kali kita tulis 1 ya, di sini 1, kemudian di sini kita juga di sisi kiri sampai dengan sisi kanan ini kita tambahkan 1 terus. Jadi misalnya kita tulis 1 pertama di sini, kemudian 1 lagi ya. 1 di sini tambah 1, 2. Jadi gitu cara buatnya, 2, kemudian tambahin 1 lagi, terus kita jumlahin 2 tambah 1 3, 2 tambah 1 3, terus kita tambahin 1 lagi, kemudian kita tambahin lagi 3 tambah 1 sama dengan 4, kemudian 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 6, kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4, kemudian kita tulis lagi di sisi kiri ada 1, kemudian di sisi kanan juga ada 1. Oke, lanjut lagi. 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, kemudian di sisi kanan dan kiri kita tambahin 1 lagi dan seterusnya. Seperti itu. Oke, langsung masuk ke contoh soalnya ya. Di sini ada soal tentukan suku ke-7 dari barisan segitiga Pascal di bawah ini. Oke, di sini ada barisan segitiga Pascal ya. Kita langsung masukkan rumusnya. Rumusnya tadi kan 2n min 1. Oke. Langsung masukkan rumusnya 2n min 1. Jadi misalnya ditanya suku ke-7 berarti n-nya sama dengan 7 ya. Berarti 2 pangkat 7 min 1 sama dengan 2 pangkat 6. Sama dengan hasilnya 2 pangkat 6 sama dengan 128. Didapat saya jelaskan sedikit ya. Berarti 2-nya pangkat 6 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 6 kali ya 2-nya berarti. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya 128. Jadi suku ke-7 dari pola segitiga Pascal adalah, oke ini salah ya, ada ketik ya 120. Oke, salah saya. Berarti ini 64. Oke, salah ini 64. Soalnya 2 pangkat 5 aja 32. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, lanjut ya. Pola bilangan Fibonacci ya. Selanjutnya, pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Jadi maksudnya seperti ini ya. Jadi jumlah bilangan setelah maksudnya jika saya contohkan ya, maksudnya jumlah bilangan yang suku ketiga ini merupakan penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Jadi 1 tambah 1 2. Begitu juga dengan sebaliknya dengan yang suku keempat yang 3 ini. Berarti dia didapat dengan menjumlahkan suku sebelumnya. Dua suku sebelumnya. Jadi suku kedua ditambah suku ketiga. Begitu juga dengan 8 ini, berarti 3 ditambah 5. Kemudian juga 13 didapat dengan 8 ditambah 5. Oke, ini setelah saya jelaskan juga. Berarti ini 2 diperoleh dari hasil 1 per 1 dan seterusnya ya. Untuk mencari suku ke n ini juga kita gunakan rumus un min 1 plus un min 2. Sama saja ya hasilnya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, langsung masuk ke ini gambarnya ya. Ini gambar untuk Fibonacci ya. Pola bilangan Fibonacci. Hampir sama seperti yang segitiga Pascal ya, cuman beda sedikit.
jadi lebih banyak ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini berapa suku ketujuh dari barisan Fibonacci berikut ini? Kita lihat suku ketujuh. Di sini ada 6 ya, 6 suku dari barisan Fibonacci. Tanya suku ketujuh. Kita langsung sebenarnya langsung saja ya, bisa ya. Berarti kan di sini setelah suku 6 berarti suku ketujuh, berarti penjumlahan antara suku kelima dan suku ke-6. Di sini suku kelimanya adalah 11, suku ke-6 sama dengan 18. Berarti hasilnya adalah 11 ditambah 18, itulah suku ke-7. Seperti jawaban yang ini. 18 ditambah 11 sama dengan 29. Dan juga saya telah jelaskan bagaimana cara menambah suku ke-4. 3 plus 4 sama dengan 7. Oke, kemudian untuk mendapatkan suku kelima ini dengan menambahkan kedua suku ini. Oke, seperti itu. Kemudian langsung masuk ke pola selanjutnya, yaitu pola bilangan pangkat 3. Di sini saya mencontohkan langsung pola bilangan pangkat 3 ya. Sebenarnya ada juga pola bilangan pangkat 2. Tetapi sama saja sepertinya. Saya ambil yang pola bilangan pangkat 3. Bedanya kalau pangkat 2 ya pangkat 2. Dengan rumusnya ialah n pangkat 3. Kalau pangkat 2 ya berarti n pangkat 2. Oke, kita baca dulu. Pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Oke, jadi langsung saja masuk contohnya ya. Contoh pola bilangan pangkat 3 adalah 1, 8, 27 dan seterusnya ya. Oke, keterangan 8 ini diperoleh dari hasil 2 pangkat ke 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Kemudian 5/12 ini diperoleh dari 8 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi 27 ini didapat dari 3 pangkat 3. Oke, langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Di sini tentukan nilai suku ke-9 dari barisan bilangan di bawah ini. Kita lihat di sini berarti di sini merupakan pangkat ketiga ya. Jika ada soal seperti ini, seingat saya sini 1, 4, suku keduanya 4, kemudian suku ke-ini 9, berarti yang ini termasuk ke yang pangkat kedua. Kalau ini termasuk ke pangkat yang ketiga. Oke, saya hapus dulu tadi sekilas saja untuk pemberitahuan. Oke, cara mengerjakannya. Oke, di sini N2 berarti ini salah ya, N pangkat 3. Ini N pangkat 3 ya. Oke, saya ketik aja. N pangkat 3. Oke. Ini N pangkat 3 juga ya, salah, sorry. Oke, pangkat 3. Berarti di sini 9 ya, maksudnya berarti 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 berarti 243 jawabannya. 243 ya, 9 pangkat 3. Oh sorry, salah. 9 pangkat 3 berarti 729. Oke, jadi suku ke-9 dari pola berpangkat 3 ini adalah 729. Oke. Lanjut ke pola bilangan selanjutnya, pola bilangan aritmatika. Sini ada deskripsinya. Pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Oke, kemudian contoh pola bilangan aritmatika 1, 5, 9, 13. Di sini kita lihat bahwa ditambah 4 ya. 1 ke 5 4, 5 ke 9 4, 9 ke 13 4. Jadi polanya ditambah 4 ya. Oke, suku pertama dalam bilangan aritmatika disebut dengan
dengan awal A atau U1 ya. Sedangkan suku kedua adalah U2 dan seterusnya. Kemudian selisih dalam barisan aritmatika disebut dengan beda ya, atau dilambangkan dengan B. Oke, rumus mencari B adalah U2 dikurang U1 atau suku kedua dikurang suku ke-1. Bisa juga dengan suku ketiga dikurang suku kedua, karena di barisan deret aritmatika ini harus sama ya. Jika ditambah 4, seluruhnya harus ditambah 4 antara suku-sukunya. Oke, ini rumus mencari suku ke n-nya A plus n-1 dikali B. Oke, ini ya. Kemudian untuk mencari jumlah n suku pertamanya, ini ya, Sn sama dengan n per 2 A plus UN, atau Sn sama dengan n per 2 dikali 2A plus n-1 dikali B. Langsung masuk ke contoh soal. Tentukan suku ke-10 barisan 2, 6, 10, 14. Kita lihat, kita cari ya, langsung kita cari diketahui dulu. Berarti n ini ada yang ditanya ya, suku ke-10. Kemudian B di sini bedanya ya, jadi U2 dikurang U1 sama dengan 4. Bisa juga antara U3 dan U2. 10 dikurang 6, 4 juga. Begitu. Oke, untuk U1 nya sama dengan A itu suku pertamanya ya, jadi di sini sama dengan 2. Oke, langsung masuk ke rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B, seperti yang rumus yang ini ya. Oke, langsung masukkan N10 sama dengan A nya tadi 2 ditambah 10 min 1 dikali 4. Kita terlebih dahulu yang di dalam kurung ya, berarti ini langsung 9 langsung dapat. Kemudian 9 kali 4 sama dengan 36, kemudian 2 plus 36 sama dengan 38. Oke, begitu cara mengerjakan soalnya. Oke, lanjut ke pola bilangan geometri. Sini pada pola bilangan geometri, suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Rumus sukunya adalah UN sama dengan AR N-1. Cara mencari nilai R-nya dengan membagi antara suku kedua dan suku pertama. Hampir sama dengan mencari beda di aritmatika tadi ya. Bedanya ini dibagi antara suku kedua dan suku ke-1. Untuk mencari N suku pertama, kita gunakan rumus ini ya. Oke, ini contoh bilangannya, pola bilangannya ya. Sini dikali 2 dikali 2 semua, yang ini, kemudian ini dikali 3 dikali 3. Contoh soalnya langsung, suku 10 dari barisan 2, 4, 8, 16, 32 adalah, langsung masuk ke rumusnya. Kita analisa dulu ya, N sama dengan 10 ya. Ini ditanya tadi A2, kemudian R ini 2 berasal dari 4 bagi 2 atau 8 bagi 4 atau 16 bagi 8. Oke, dapatlah R. Kemudian UN sama dengan, langsung masuk ya, 10 sama 2 dikali 2. 10 ini dengan yang ini ya, N tadi ya, di min 1. 2 pangkat 9 jadi sama dengan 512. 2 dikali 512 sama dengan 1024. Oke, mungkin itu saja 10 jenis pola bilangan yang telah saya jelaskan tadi. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Dan jangan lupa like juga ya. Kemudian share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.